saya Stefania Angelina Tatini, salah satu calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kupang. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya akan melakukan wawancara kepada dua pimpinan. Yang pertama kepada Ibu Hana Leilo sebagai kepala sekolah atau pemimpin saya di SMA Reformasi, dan juga Bapak Soleman Netang selaku koordinator Yayasan Sekolah-Sekolah Reformasi. Mari kita lihat video berikut ini. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Tini. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Bagaimana dengan Ibu Tini? Kabar baik. Oke, Ibu ada waktu kah hari ini? Kebetulan untuk beberapa waktu ke depan saya lagi kosong. Bagaimana Ibu Tini? Ada yang bisa saya bantu? Ini saya ada sedikit mau diskusi dengan Ibu nih mengenai dilema etika dalam tugas calon guru penggerak. Salah satunya saya berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai dilema etika. Nah, saya rasa sebagai ibu sekolah pasti dalam perjalanan ibu dalam kepemimpinan ibu pasti ada titik-titik di mana pada saat ibu mengambil keputusan ini ada hal-hal yang membuat ibu tuh dilema atau berpikir mana ketika dihadapkan benar dan benar. Apakah ibu pernah mengalami hal seperti itu? Ya, itu sebagai seorang pemimpin pasti kita akan pernah dihadapi dalam situasi tersebut. Kira-kira dalam menghadapi posisi seperti itu, bagaimana ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema itu? Kalau saya mengidentifikasi masalah, kemudian setelah itu saya membuat kesimpulan, dan kesimpulan itu yang nantinya menjadi bahan dasar atau acuan utama dalam saya mengambil keputusan. Tadi ibu sampaikan bahwa ibu mendeskripsikan dulu, kemudian ibu menyimpulkan. Bagaimana ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama kasus-kasus yang mana itu memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar dan memiliki nilai-nilai kebajikan itu? Ya, dalam mengambil keputusan itu yang pertama pastinya kita akan mengidentifikasi masalah, mengklasifikasikan masalah. Kemudian setelah itu saya melakukan 4 paradigma dilema etika. Kemudian selanjutnya saya melaksanakan 3 prinsip resolusi, dan saya melaksanakan juga 9 langkah pengambilan keputusan. Oke, kalau tidak salah, ibu tadi menyampaikan bahwa dalam mengambil keputusan ibu mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Oke, nah itu langkah-langkahnya atau prosedurnya seperti apa supaya bisa ibu sampai ke titik itu? Ya, jadi ketika ada masalah, saya mengidentifikasi dulu. Yang pasti terlebih dahulu kita mengidentifikasi. Kemudian kita menentukan atau mengetahui nilai yang bertentangan dalam situasi itu. Kemudian yang ketiga pasti kita menentukan siapa yang terlibat. Kemudian setelah itu kita mulai mengumpulkan fakta, kemudian melakukan pengujian benar salah. Setelah itu baru melaksanakan 3 prinsip resolusi. Salah satunya adalah berbasis pada hasil akhir, kemudian kita harus berorientasi pada nilai-nilai kebajikan, dan yang pastinya tanpa melupakan atau melibatkan rasa kepedulian. Nah, setelah itu baru saya mencari penyelesaiannya seperti apa, kemudian mengambil keputusan dan merefleksikan. Oke, lumayan banyak ya ibu dalam mengambil keputusan proses yang ibu harus lewati. Tadi yang seperti mengidentifikasi, melihat siapa yang terlibat di dalam beberapa hal tadi yang kira-kira tadi menentukan fakta yang benar. Oke, kira-kira hal apa saja yang paling efektif menurut ibu dalam pengambilan keputusan itu? Kalau saya biasanya menggunakan 3 prinsip resolusi itu. Nah, kemudian saya juga memikirkan efeknya untuk jangka panjang. Nah, kemudian dengan melibatkan para guru atau pemangku pemangku jabatan di lembaga yang saya ini, contohkan kan sekolah swasta pasti ada yayasan. Jadi saya melibatkan guru dan yayasan, itu juga salah satu hal yang efektif. Oke, ada melibatkan yayasan atau ada ya. Selain itu tantangannya seperti apa ibu dalam
yang mengambil kayak misalnya ibu bilang efektifnya seperti ini, berdiskusi dengan yayasan, itu tantangannya seperti apa sebenarnya? Ya, sebetulnya dilema etika itu adalah tantangannya, di mana karena itu kan kita mengambil keputusan benar dengan benar ini, benar dengan benar. Nah, namun kembali lagi kita harus kembali pada nilai-nilai atau aturan-aturan, nilai-nilai kebajikan, aturan-aturan seperti itu. Dan kemudian juga kita juga harus melibatkan dewan guru, kita juga harus melibatkan pemangku jabatan. Jadi memang tantangannya terbesarnya itu adalah yaitu tadi dilema etika itu, karena kita harus kembali nih kepada nilai-nilai dan aturan-aturan yang berlaku seperti itu. Berarti harus kembali ke nilai kebijakan aturan yang ada. Kadang-kadang ketika kita mengambil keputusan ini kita harus, karena kita pemerasannya yang lebih besar, kita harus lihat kembali pada aturan. Oke. Oke. Dalam dalam melaksanakan ini nih, apakah ibu dalam mengambil keputusan ini yang penting, apakah ibu ada deh punya jadwal atau waktu-waktu tersendiri dalam untuk menentukan ini keputusan yang dilema ini? Kalau saya sih tergantung dari masalah itu, seberapa mendesaknya masalah itu, kemudian seberapa besar pengaruhnya terhadap lembaga yang saya pimpin. Nah, jika mengharuskan saya melibatkan pihak-pihak lain selain saya melibatkan guru, pemangku jabatan, yayasan, nah itu berarti saya harus mengalokasikan waktu khusus. Tapi dilihat dari kasusnya. Dilihat dari kasusnya dilema, apakah melibatkan orang lain tidak? Iya. Kalau yang ibu bisa ambil keputusan sendiri secara cepat, bisa. Oke. Apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah ibu untuk membantu pengambilan keputusan? Kalau yang mempermudah itu ya itu tadi kita harus membuat keputusan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau aturan yang berlaku yang saya pahami, yang kita semua lembaga pegang. Nah, juga tidak lupa kita melibatkan orang lain, artinya melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam proses. Oke, tadi berdasarkan kebijakan juga melibatkan orang-orang yang terkait dalam kasus tersebut. Oke. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dalam mengambil keputusan ini? Ya, itu yang pertama, itu kita harus benar-benar memegang teguh nilai-nilai dan aturan yang berlaku. Kemudian juga kita harus paham betul prinsip pengambilan keputusannya seperti apa. Kemudian paradigma berpikir itu juga mempengaruhi paradigma berpikir, dan kemudian juga langkah-langkah mengambil keputusan itu akan menjadi dasar dalam kita membuat keputusan yang akhirnya nanti endingnya dia jadi benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih banyak ya Ibu, yang bisa saya simpulkan bahwa dalam mengambil keputusan itu kita harus melihat kembali nilai. Kita juga harus memahami tiga prinsip, 4 paradigma dengan 9 pengambil keputusan tadi, 9 langkah pengambilan keputusan. Dari itu kita bisa mengambil keputusan yang benar dan pada akhirnya kita bisa bertanggung jawab. Terima kasih banyak ya Ibu sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Kiranya dari saya belajar dari Ibu mengenai mengambil keputusan ini, saya dalam mengambil keputusan semakin belajar dan menjadi orang yang lebih bijak dan lebih baik. Oke, sukses selalu untuk CGP-nya. Tuhan Yesus memberkati Bu Tini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Tuhan berkati. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Luar biasa, sehat juga. Begini Pak, saya ini ada tugas yang harus saya laksanakan. Salah satunya wawancara pemimpin. Dan saya rasa salah satu pemimpin yang luar biasa dan sangat bijaksana yaitu Pak Presiden. Nah, pasti dalam setiap pelaksanaan setiap hari pasti kita tuh selalu mengambil keputusan, dan saya rasa itu sering dilakukan oleh Pak. Nah, dalam mengambil keputusan kadang-kadang kita dihadapkan dua keputusan yang benar dan salah, dan kadang juga kita dihadapkan dengan keputusan yang benar dan benar nih, mana yang kita harus ambil antara benar dan benar. Nah, di situ saya mau tahu di sini bagaimana Pak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang
menurut Pak ini nih benar dan benar, bagaimana Pak mengidentifikasi bahwa itu benar dan benar atau benar dengan salah? Ya. Memang apa namanya, dalam setiap keputusan pasti atau kehidupan pasti ada keputusan untuk diambil dalam hidup. Nah, memang seperti yang Ibu sampaikan, misalnya kebanyakan tuh keputusan yang diambil itu ada benar dan salah, dan itu biasanya mudah untuk kita ambil. Tapi kalau misalnya benar dan benar, itu yang membutuhkan pendalaman untuk bisa berpikir. Yang pertama, untuk saya identifikasi daripada pengambilan keputusan dalam case benar-benar, itu saya melihatnya dari sisi yang pertama itu adalah menyangkut dengan kewajiban atau hak seseorang. Begitu. Dua poin itu yang menjadi pertimbangan saya, apakah ini case ini benar atau keputusan yang akan saya ambil dalam case ini dua-duanya benar atau tidak. Kalau misalnya kewajiban yang harus diambil dengan hak, maka dua hal itu adalah hal yang benar yang harus saya ambil. Yang menjadi prioritas. Yang menjadi kayak Pak bisa mengidentifikasi ini. Benar. Yang paling utamanya itu kewajiban dengan hak. Oke. Ini dan bagaimana Pak menjalankan keputusan itu yang Pak ambil dari kasus-kasus itu yang benar dan benar itu, bagaimana Pak menjalankan? Iya, untuk menjalankan keputusan yang benar-benar itu, Ibu, ini memang agak sedikit sulit untuk mengimplementasikan karena ini ada dua case yang mana tidak bisa saya lepas salah satu. Dua-duanya sama-sama benar dan sama-sama kuat. Makanya tadi yang saya katakan tadi itu, saya akan pertimbangkan apa yang menjadi hak dalam pengambilan keputusan. Apakah ini memang cocok untuk dia, cocok untuk organisasi, apakah ini pas atau tidak, begitu. Kemudian apakah ini juga berhubungan dengan kewajiban yang di sekolah atau di organisasi atau tidak. Dalam pengambilan keputusan itu, yang mendorong saya untuk mengambil itu, yang pertama itu saya harus ada sosok di dalam saya yang saya sering komunikasi. Saya mungkin katakan itu orang biasa bilang intuisi, atau orang biasa katakan kalau dalam agama ya Roh Kudus atau apa pribadi dalam yang saya biasa diskusi ini bagaimana begitu. Nah, untuk menjalankan itu saya biasanya minta dia untuk bantu saya bisa memaksimalkan keputusan itu. Dan terkadang saya juga introspeksi juga, ternyata kurang, ternyata pas. Luar biasa ya Pak, ini dalam Pak mengambil keputusan, Pak sudah, maksudnya Pak ada intuisi atau ada semacam dalam kepercayaan itu Pak mengatakan bahwa ada bisikan Roh Kudus ya dalam untuk mengambil keputusan itu. Iya. Nah, dari itu kira-kira langkah-langkah atau prosedur itu seperti apa dalam dia punya untuk mengambil keputusan ya, untuk bisa kita sampai finishnya itu langkahnya seperti apa yang Iya. Pak Memang ini agak sedikit dalam ya, sudah mulai mengerucut pertanyaannya. Jadi biasanya sebelum saya mengambil keputusan itu, ini seperti yang tadi saya katakan, saya akan timbang. Dan saya tipe orang yang analis atau pemikir, begitu. Jadi kadang dalam kehidupan saya itu saya agak sulit untuk ambil keputusan karena saya harus menganalisa keputusan apa yang harus saya ambil. Selain daripada memenuhi hak dan kewajiban itu, juga apakah keputusan saya ini adalah logis dan apakah keputusan saya ini menggunakan feeling. Itu dua pertimbangan, dua langkah yang akan saya ambil. Jadi setelah saya mempertimbangkan, menganalisis keputusan yang akan saya ambil, saya biasanya menimbangnya itu dengan logika dan feeling. Logika itu keputusan saya masuk akal atau tidak. Feeling itu apakah keputusan saya ini melukai orang tersebut atau tidak. Begitu. Jadi saya tidak hanya logis tapi juga pakai feeling. Ada orang yang hanya pakai logis, ini logikanya ini. Entah dia mau sakit hati, entah dia mau rasa tidak enak, itu tidak peduli. Iya, urusan kemudian. Tapi saya juga pakai pertimbangan feeling. Bagaimana perasaannya tatkala dia mendengarkan keputusan saya ini. Jadi itu langkah-langkah yang
yang saya ambil di dalam pengambilan keputusan. Bagus sekali ya. Ada 2 langkah. Yang pertama, dalam mengambil keputusan, Pak melihat ini logis atau tidak. Setelah melihat itu logis dan tidaknya, Pak ke langkah berikutnya feeling. Apakah ini imbasnya ke orang ini, orang bagaimana Ya. orang itu seperti apa Perasaannya, perasaannya, jangan apakah- sampai terluka atau Benar. dia sakit hati. Benar. Oke, ini ada dua tahap yang Pak ambil di situ. Nah, dari 2 tahap ini yang Pak laksanakan ini mungkin ada hal-hal lain juga. Mana yang paling efektif nih? Yang paling efektif dalam pengambilan keputusan yang misalnya Pak dilema. Menurut Pak, dari kan tadi Pak sudah jelaskan feeling dengan logis dan feeling. Ya. Mana yang dari kedua itu tuh mungkin mana yang lebih efektif? Atau dua-duanya ini? Kalau efektif saya tidak tahu Ibu Tini. Kalau dominan ya, Iya. saya punya dominan. Kalau saya dominan itu lebih ke feeling. Saya lebih ke feeling, dominan saya. Dan analisis saya juga ke itu. Jadi saya tidak tahu, mungkin itu kekuatan saya untuk feeling. Perasaan saya itu lebih utamakan begitu dalam pengambilan keputusan. Ada orang tertentu yang memang lebih menggunakan logika karena dia tidak peduli dengan orang-orang punya perasaan. Tapi kadang-kadang yang feeling juga kita kadang logika juga tidak jalan karena dia lebih ke feeling, padahalnya itu tidak baik juga sebenarnya. Tapi saya punya pribadi itu saya lebih ke feeling. Tapi kalau untuk dominan atau mana yang paling bagus, dua-dua ini sama-sama bagus. Kalau bisa menggunakan dua-dua itu secara bersamaan, itu lebih efektif dibandingkan hanya menggunakan satu. Begitu. Kalau misalnya feeling lebih besar, itu juga ada plus minus. Kemudian logika juga lebih besar, ada plus minus. Jadi biasanya kalau orang Barat ini mereka logika, makanya mereka bilang pakai otak, pakai logika. Begitu. Mereka lebih ke sana. Tapi kalau kebanyakan tipe orang Timur itu lebih ke feeling. Tapi kalau kita yang sudah tahu dua-dua ini, sebaiknya dua-dua ini dikombinasi. Jadi balance kita Benar. mengambil keputusan, orang lain juga tidak terlalu, maksudnya tidak terluka. Benar, tidak terluka dan keputusan Dan kita juga logis. karena ini memang sesuai dengan ini kewajibanmu, oh ya ini hakmu, itu harus dijalankan begitu. Berarti tadi kembali dua-dua itu kalau dijalankan itu lebih baik. Lebih baik, benar. Efektif menurut Iya. Pak itu. Oke, yang menjadi tantangan apa Mbak, dari tadi 2 hal itu yang menjadi tantangan itu apa menurut Pak? Tantangan Iya. yang paling berat itu. Tantangan yang paling berat itu Ibu ini bagaimana dalam mengambil keputusan saya menempatkan diri saya pada orang itu. Jadi tatkala mengambil keputusan itu saya berusaha untuk memposisikan diri saya ada pada tempat orang itu, sehingga tatkala saya mengambil keputusan feeling dan logika, apa bisa atau tidak, menerima atau tidak. Jadi saya tidak mengambil keputusan karena personal orang itu, tapi sebelumnya saya sudah menempatkan diri, oh kalau saya di situ bagaimana, keputusan yang saya ambil ini apakah baik, melukai saya, apakah ini logis atau tidak. Nah itu yang paling sulit untuk saya memposisikan diri pada pribadi orang itu. Itu apa ya, saya masih bergumul bagaimana caranya begitu, karena memang untuk menjadi memposisikan diri ke pribadi orang itu agak sulit. Nah. Berarti yang paling sulit itu bagaimana kita memposisikan diri supaya kita bisa mengambil keputusan yang pasti, yang bijaksana, tidak? Benar. Tapi maksud saya memposisikan diri ini, memposisikan diri bukan saya yang mengambil keputusan, tapi saya yang menerima. Saya yang Menerima keputusan itu bagaimana? Begitu. Itu yang agak sulit. Kalau saya yang memberikan keputusan, ya saya bisa terima. Tapi waktu saya memposisikan diri sebagai orang itu atau person itu di dalam imbas keputusan itu yang agak sulit. Begitu. Jadi bukan yang receiver, penerima, pemberi, tapi yang penerima itu. Penerima yang Itu yang agak sulit. memposisikan diri sebagai penerima. Penerima. Ketika saya ini keputusan dari atasan seperti itu, saya menerima itu seperti apa? Seperti apa? Orang itu seperti apakah dia apa? sangat terbuka atau Benar. dan sampai dia tidak bisa bangkit lagi? Benar. Ya, itu yang Itu tantangan saya. Tantangan Pak Ya. yang agak sedikit sulit Ya, ya. menurut sulit Bapak. Oke. diterima. Ini luar biasa ya Pak, sudah sharing dengan saya. Nah, dalam mengambil keputusan ini, apakah Pak misalnya dihadapkan 2 kasus yang tadi
benar dan benar Benar-benar. itu. Apakah ketika mendapatkan hal seperti itu Pak langsung ambil keputusan atau Pak butuh waktu tertentu nih atau seperti apa? Misalnya Pak langsung ambil keputusan seperti ini atau Pak ada waktu sendiri untuk bisa Iya. mengambil keputusan. Iya. Memang saya lebih arah kepada kalau misalnya ada dua keputusan benar-benar tidak ada yang salah. Yang penting saya biasanya ambil waktu untuk bisa berpikir, merenung bagaimana atau langkah apa yang harus saya ambil. Saya tidak bisa langsung cepat-cepat untuk mengambil keputusan atau tindakan untuk mengeksekusi mana yang menjadi keputusan saya. Jadi saya biasanya ambil waktu untuk bisa merenung dan menganalisa lagi. Nah, punya waktu sendiri ya kalau benar-benar butuh waktu, Butuh tidak waktu. langsung bilang ini Om. Iya, tidak bisa. Nah, tadi Pak sampaikan Pak butuh waktu. Apakah dalam mengambil keputusan benar-benar Pak butuh sosok pendukung atau orang lain untuk bisa membantu Pak dalam mengambil keputusan atau Pak sendiri nih yang punya intuisi atau apa seperti Pak sampaikan tadi? Iya. Atau Pak butuh pendukung dari orang lain? Iya. Memang biasa kalau saya punya tipe itu saya biasanya konsultasi istilahnya, saya sharing dengan orang-orang. Saya tidak mengambil keputusan karena kekuasaan saya atau mengambil keputusan karena ini yang pas. Meskipun sudah pas, saya biasanya sharing dengan orang lain untuk saya bisa melihat second opinion dari teman-teman pemimpin yang ada di sini, atau mungkin ada orang-orang tua, sesepuh misalnya, atau mungkin pendeta. Jadi random, saya biasanya random untuk bisa dapat informasi atau bisa dapat pendapat dari mereka untuk case seperti yang Ibu Tini sampaikan itu, selain daripada intuisi itu begitu. Jadi saya tidak sendiri, mungkin saya konsultasi dengan teman-teman atau minta nasihat dari mereka kira-kira bagaimana sebelum saya datang kepada keputusan. Tadi Pak sampaikan bahwa maksudnya butuh hubungan berdua. Nah, untuk sharing supaya Pak bisa mendapatkan second opinion atau opini kedua yang menjadi yang membuat Pak mempertimbangkan lagi begitu ya. Oke. Nah, dari saya sudah dapat banyak nih hari ini diskusi dengan Pak. Dari diskusi kita ini mungkin ada hal-hal yang pembelajaran yang Pak peroleh untuk mengambil keputusan ke depannya seperti itu. Iya, memang hal-hal yang saya pelajari dari Ibu Tini itu dari diskusi ini. Yang pertama itu tadi, kalau dalam mengambil keputusan benar dan salah itu bagus, tapi untuk case benar dan benar ini saya baru dengar dari Ibu Tini sendiri bagaimana mengambil keputusan itu. Dan memang saya flashback, ternyata ya ada juga kasus dalam kehidupan kita yang kita ambil, dan memang itu benar-benar ini dua. Kalau saya ambil satu contoh, saya tarik Ibu Tini, itu dulu tuh ada namanya satu peribahasa istilahnya dalam mengambil keputusan, itu namanya buah si malakama. Pernah dengar ya? Itu tidak asing. Tidak asing. Makan bapak mati, tidak makan mama mati. Mau pilih yang mana? Iya. Tidak bisa. Tapi ya saya belajar yaitu untuk case ini, yaitu jalan keluarnya itu ada pada Tuhan. Berdoa di Tuhan, Tuhan akan kasih jalan keluar yang terbaik. Dan ini juga ada di case-nya bangsa Israel waktu keluar dari Mesir. Mereka hadapi Laut Merah, maju mati, laut mundur mati karena Firaun. Tapi apa yang Musa buat? Dia berdoa. Akhirnya Tuhan tunjuk seberang, langgar laut. Jadi dia tabrak itu. Jadi yang saya belajar dari Ibu Tini ini, saya flashback ke kepribadian saya. Saya lihat memang kalau untuk benar-benar ini selain daripada feeling dan logika, ingat Tuhan. Harus berdoa, minta Tuhan, karena ini benar dua-dua. Ini bukan benar salah, ini benar. Begitu. Jadi selain kita feeling dan logika, saya belajar kembali dari Ibu Tini, harus minta Tuhan. Oke, terima kasih banyak Pak sudah luangkan waktu untuk
berdiskusi hari ini. Kiranya setelah berdiskusi ini saya semakin bertumbuh dalam proses pengambilan keputusan. Ada hal-hal yang saya ambil tadi bahwa yang paling pertama itu kita harus yang paling pertama itu harus feeling logis. Apakah keputusan yang kita ambil itu masuk di akal atau tidak? Iya. Yang kedua itu feeling. Iya. Feeling di sini yang Pak sampaikan tadi kalau saya tidak salah itu bagaimana kita menaruh kita itu sebagai penerima keputusan itu. Benar. Penerima keputusan itu. Kalau kita taruh di situ kan kita sebagai penerima kadang-kadang ternyata ini menyakitkan sekali untuk saya. Jadi itu yang menjadi pertimbangan Pak. Dan juga jangan lupa libatkan Tuhan Benar. dalam pengambilan keputusan. Terima kasih luar biasa hari ini saya menerima pelajaran yang baru dari Pak dari proses ini sehingga kedepannya saya mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Ya, mantap. Terima kasih juga Tuhan memberkati dalam tugas pelayanan, selalu menjadi berkat dimanapun berada.